Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nama saya Muhammad Joban. Saya lahir di Purwakarta di Jawa Barat. So alhamdulillah saya dari keluarga semuanya kebanyakan dari orang yang aktif di dalam kegiatan agama. Right? Orang tua saya adalah seorang imam, ustadz. Ketika umur 7 tahun berangkat belajar di Hadramaut ya, aku di Yaman. Setelah belajar hafal Quran, menguasai fikih dan banyak pengetahuan, dia kembali ke Indonesia, menikah sama gadis Indonesia yaitu ibu saya dan melahirkan di antaranya saya. Ya. Alhamdulillah saya masuk sekolah di Madrasah Aliyah Islamiyah di Purwakarta dan saya untuk mendapatkan seorang guru dan guru itu tidak bisa bahasa Indonesia, namanya Ustaz Muhammad As-Segaf. Alhamdulillah saya belajar di situ, kemudian dari Madrasah Aliyah di Purwakarta saya belajar dulu namanya YN di Ciputat. Dan jurusan Fakultas Adab Bahasa Arab atau Sastra Arab. Kemudian dari sana saya dapat beasiswa untuk belajar di Mesir, di Al-Azhar University. Saya belajar di Fakultas Usuluddin, jurusan dakwah dan kebudayaan Islam. Dan selama di Mesir, di samping kuliah, saya dapat S2 di Islamic Studies. Kemudian juga saya kerja sebagai penyiar Radio Kairo. Jadi Purwakarta ini adalah dikenal dengan kampung santri. Dan banyak pesantren, banyak madrasah. Dan juga orang tua saya karena dia juga dari pesantren di Hadramaut, jadi menerapkan pendidikan di rumah juga seperti itu. Misalnya saya bertiga tidur waktu subuh itu, kadang-kadang mesti dibanjur ya. Kita harus salat subuh di masjid. Kemudian juga tradisi di sana mesti ada hafalan, ada store. Kemudian juga orang di Purwakarta itu kebanyakan mereka kena masyarakat dulu dari Hadramaut. Jadi cara berpakaian mereka, kopiah mereka itu hampir sama semua. Pakai sarung ke masjid dan sebagainya. Nah, kehidupan itu banyak memberikan dampak. Dampak utama adalah orang tua dulu, karena dia belajar ke luar negeri. Saya juga ketika kecil itu sudah menginginkan untuk belajar. Pertama ya kena ke Yaman. Tapi ketika sampai di IAIN, ada penawaran untuk belajar di Mesir, di Al-Azhar. Maka akhirnya saya memilih untuk belajar di Azhar. Ya, di samping belajar juga saya pernah menjadi penyiar Radio Kairo. Di Mesir ini dia sebagai sumber ilmu pengetahuan ya. Al-Azhar itu sudah 1000 tahun lebih. Dan namun demikian kalau kita dari Indonesia, dari luar Mesir, itu umumnya berbahasa Fusha. Tapi sampai di Mesir itu bahasanya bahasa slang atau lahjah amiyah. Ada kisah lucu misalnya orang Mesir kalau ngomong qaf itu alif, qalbi albi, ul. Jadi waktu saya dites jadi penyiar, setelah selesai lulus ujian tulisan, kemudian mesti masuk ke studio dan masih di sana tuh kalau radio ngomong begini, Hunal Qahiro, inilah Radio Kairo. Nah teman saya kena qaf jadi alif, dia bilang Hunal Akhirah, inilah akhirat. Orang Mesir ketawa semua. Kita ingin masih hidup di sini katanya. Right? Dan banyak sekali kisah-kisah menarik ya selama kita di Mesir itu. So, alhamdulillah setelah selesai di Mesir, saya rencananya dulu mau belajar ke Amerika Serikat untuk ambil S3. Nah, ketika itu ada Pak Amin Rais, dia lagi nulis riset tentang Ikhwanul Muslimin. Jadi saya mesti tinggal di sana. Maka dia menyarankan bahwa untuk ambil S3 itu sebaiknya pergi ke ke Chicago University. Ya.
Tapi sampai di sana rupanya ada community yang kebanyakan itu orang Champa dari Kambodia. Orang Champa ini mereka lari zaman dulu pembantian oleh Pol Pot. Right? Ya. Di sanalah saya tinggal bersama orang-orang Champa. Dan orang Champa ini lucu karena bahasanya hampir sama dengan bahasa Indonesia, tapi ada perubahan. Misalnya bilang hati, hatai, mati, matai, gitu kan. Kemudian juga dulu ada kerajaan Champa, di mana Raja Aceh kawin dengan orang Champa. Disitulah mulai Islam berkembang di situ. Ya, orang Champa ini ada di Kambodia, ada juga di Vietnam. Sampai sekarang, alhamdulillah, mereka banyak di Nah, kemudian orang Champa ini subhanallah, Allah itu Maha Adil. Mereka nggak ada skill, nggak bisa bahasa Arab. Kebanyakan petani kalau di Kambodia. Di sana ada pohon, itu pohon bisa dijual ke Eropa. Pohon itu, jadi akhirnya mereka kerja di hutan dan sehari bisa dapat $200 kalau suami istri itu. Nah, dengan uang itu mereka bisa membangun sebuah masyarakat yang disebut dengan small Islamic village, ya. Itu dulu di Olympia. Nah, kemudian saya dapat tawaran untuk kerja di penjara, ya. Jadi di sana namanya correction centers. Ada beberapa penjara karena Islam itu berkembang di Amerika Serikat itu di military dan di penjara. Kenapa dua tempat ini? Karena orang Amerika ini biasa sibuk. Tapi orang di penjara nggak ada kesibukan. Jadi kalau kita kasih Quran, dengarkan ceramah, mereka ada waktu untuk itu. Jadi Islam termasuk agama yang paling pesat di Amerika perkembangannya, diakui oleh PBB, oleh NBC, CBS, terutama di penjara. Kenapa penjara? Karena orang-orang di penjara itu tidak punya guidance, nggak ada pengarahan. Karena di Amerika itu nggak ada pendidikan agama di sekolah. Jadi mereka lost, mereka mengajarkan sekuler. Nah, ketika di penjara, mereka ada sempat untuk merenung. Jadi misalnya kalau saya datang, itu di dapur penjara itu ada pengumuman, Islamic study, Catholic study, Buddhist study. Jadi mereka milih. Karena peristiwa dulu 9/11, peristiwa perang Irak, itu mereka lebih banyak interest untuk ingin tahu tentang Islam. Gitu kan. Pertamanya datang hanya untuk belajar saja. Kemudian lama-lama mereka masuk Islam. Kemudian juga kalau kita simpulkan, kenapa Islam itu agama yang paling pesat penyebarannya di Amerika? Ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah the power of Quran. Right? Kekuatan Quran. Jadi kalau saya kasih misalnya orang inmate atau napi di penjara, mereka itu kalau baca Quran dilihat indeks, lihat huruf J. I say, I want to know what they said about Jesus. Saya ingin tahu apa yang dikatakan tentang Nabi Isa. Dan kebanyakan mereka kaget. Jadi selama ini yang saya lakukan dapat jawaban dari Quran. Misalnya di Amerika, di Barat, Orientalis selalu mengatakan bahwa Quran itu karangan Muhammad. Muhammad yang karang Quran. Selama mereka lihat J, misalnya Jesus, ternyata nama Nabi Isa disebut lebih banyak daripada nama Muhammad. Bila kalau Muhammad pengarangnya pasti Muhammad. Dan kisah Nabi Isa dari mulai sebelum lahir sampai diangkat ke langit itu di Quran ada. Nabi Muhammad tidak ada. Muhammad ada yang disebut dengan sirah. Right? Kemudian Al-Quran mengatakan the best woman siapa? Mary. Kalau Muhammad pengarangnya pasti Khadijah atau Aisyah. Right? Kemudian mereka ingin tahu who is Jesus? Apakah dia God, Tuhan? Kalau Tuhan is full Tuhan atau half Tuhan, gitu kan? Al-Quran memberikan jawaban. Siapa Nabi Isa sebenarnya itu? Right? Demikian juga orang Amerika ini,
dia senang sains. Mereka tahu Muhammad hidup di Mekah. Orang Mekah itu primitif. Nggak ada pun tahu. Orang Mekah itu misalnya menganggap bulan itu dari bulan purnama jadi bulan sabit itu kena ada binatang yang makanin kan ya. Jadi begitu bodohnya orang Arab ketika itu. Tiba-tiba Muhammad bicara masalah ilmu tentang kelautan, Big Bang Theory, right? Tentang pertumbuhan bayi, proses dan sebagainya. Dia berkata, how did Muhammad know it? Right? Misalnya ada cerita, ada orang berteman dengan Dr. Dahir. He said that there is no God. Dr. Dahir bilang, congratulations. Kenapa? Karena ente sudah ngomong setengah syahadat, la ilah. There is no God, itu la ilah. Gitu. Kenapa there is no God? Bilang orang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah pohon. Ya betul, tapi kan mesti ada Tuhan yang benar. Kalau saya kasih roti, saya bilang this is hamburger. Bilang no. Karena kamu punya konsep hamburger. Roti di bawahnya ada cheese, ada kadang-kadang ada ayam atau ada beef ya. I don't know, katanya. Saya tidak pernah lihat, tidak dengar. Bagaimana kalau saya terangkan tentang the concept of God dalam Islam? Silakan katanya. Maka Dr. Dahir membaca surat Ikhlas. Qul huwallahu ahad. To be God have to be the one, the only. The one, the only. Mari kita kumpulkan semua Tuhan yang ada di alam. Misalnya Buddha. Banyak orang kayak Buddha di Mongolia. Jesus. Banyak orang ya kayak Nabi Isa di Austria, di Jerman. Gitu kan. Maka to be God had to be Tuhan the only. Tapi dibilang saya nggak percaya. Ya. Sampai saya bisa melihat ini. Kemudian kalau engkau nggak percaya, bagaimana alam ini terjadi? Oh, that's easy. Iya, dulu langit dan bumi asalnya satu. Kemudian terjadi ledakan setelah jutaan tahun. Redak. Dan jadi matahari, jadi bulan, jadi bintang, dan sebagainya. Siapa yang menemukan teori itu? Dibilang Hubble. Kapan? 1929. 1929. Kalau saya katakan sekarang bahwa ada orang yang menemukan teori ini 14 abad yang lalu. Ya, bilang tidak mungkin. Maka dibacakan ayatnya. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Tidaklah orang kafir tahu bahwa langit bumi asalnya satu, kemudian sekarang terpecah. It says, that's in your book, kata yang keliyah. Asyhadu Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya dia masuk Islam. Right? Ya pertama, jadi ada teman dulu tinggal di Amerika, di Mesir. Dia juga belajar di sana. Dia ngasih address, ini ada community keluarga saya orang Champa. Mereka tidak ada imam di sana. Banyak student saja. Waktu saya datang ke sana itu hanya itu aja. Hanya 5 keluarga gitu. Setelah saya datang, karena gini, orang Champa ini ketika mereka datang ke Amerika, bagaimana sponsornya? Kadang-kadang gereja sponsornya, kadang-kadang masjid. Jadi tapi sebenarnya ada yang tinggal di Iowa, ada yang bilang di Santana, di California gitu kan. Setelah saya datang, mereka telepon, kita ada ustadz dari Indonesia kan ya. Akhirnya mereka pada kumpul situ. Ya, dari mana-mana itu. Ya, kemudian langsung saya resmi diminta untuk menjadi imam di masjid itu. Right? Ya. Kampung Champa itu. Ya. Nah, kembali ke tadi, jadi faktor pertama orang masuk Islam itu kena faktor Al-Quran. Kadang-kadang kita kehabisan orang memerlukan Quran. Faktor yang kedua adalah
agama yang mereka anut itu tidak memuaskan mereka, selalu ragu. Jadi ketika mereka membaca Quran, nah itu memerlukan semua jawaban-jawaban. Karena dalam Quran itu, jadi kalau orang mengatakan, saya pernah ditanya, coba ringkaskan apa itu Islam misalnya. Right? Islam is solution. It's what's your problem. Right? Itu. Kemudian juga faktor yang paling penting adalah orang-orang Amerika yang masuk Islam itu umumnya karena mereka telah mendalami dan pelajari dari ujung rambut ke ujung kaki mereka Muslim. Umumnya, tidak semua. Jadi itulah yang mempengaruhi keluarganya, teman-temannya dan sebagainya. Right? Kenapa? Karena kalau di kita kebanyakan Islam sebenarnya Islam KTP. Right? Karena Muslim karena orang tua saya Muslim. Kalau di sana mereka belajar dulu, ya demikian juga kalau kita. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, man la ya'riful jahiliyah la ya'riful Islam. Orang yang tidak mengenal jahiliyah, mereka tidak mengenal Islam. Jadi bahasa Arab mengatakan asy-syai' yu'raf bididdi, sesuatu itu dikenal dengan lawannya. Kalau kita ingin tahu malam, lihat siang. Ingin tahu putih, lihat hitam. Nah, orang Amerika karena dulu hidup kayak zaman jahiliyah, jadi ketika masuk Islam dia merasakan seperti menemukan diamond. Takut kehilangan misalnya. Right? Sebagai contoh, dulu ada seseorang, dia selalu belajar, datang ke saya, dia tinggal di Seattle. Kita tinggal di Olympia. Jadi dia tiap hari Ahad itu ke Olympia untuk ikuti pelajaran tafsir saya. Setelah 5 tahun dia bilang, I want to get married. Saya ingin mau menikah. Dia bilang, boleh. Enggak, saya ingin menikah dengan orang Indonesia. Akhirnya saya kontak istri saya kemudian kontak kawannya dulu di PGI di Bandung sini. Akhirnya mereka kenalan dan alhamdulillah mereka kawin. Sekarang sudah punya anak 2. Ini suatu kisah yang menarik. Jadi selama sebulan setelah menikah dia tinggal di Haurgelis, honeymoon di situ. Ini orang Amerika ini, bayangkan orang Amerika bule pakai batik, pakai peci, tiap dengar adzan, hayya 'alas shalah, pergi ke masjid. Nah, untuk ke masjid itu lewat madrasah, lewat pasar, lewat alun-alun. Jadi karena tiap hari, tiap adzan dia jalan, orang di madrasah, para ustadz jadi tertegun juga. Saya ini sudah ustadz di sini puluhan tahun, adzan kemana saya kemana. Ini orang bule, tahu berapa ayat, berapa hadis, tapi dia mempraktikkan ayat ini. Akhirnya sebagian ustadz-ustadz itu ke masjid juga. Kemudian juga orang-orang yang di pasar. Ya Allah, saya ini 30 tahun bilang di pasar, adzan kemana saya kemana. Right? Anak-anak muda yang main di alun-alun itu juga ke masjid ingin tahu, ini si bule tahu salatnya enggak. Akhirnya masih penuh. Right? Ya itulah. Nah, kalau kita kembali juga kepada sejarah dulu, di mana Islam masuk di Indonesia, itu kadang-kadang 2-3 orang kampung masuk Islam akhirnya. Right? Jadi itu ada 3 faktor ya, yang membuat banyak orang-orang Amerika terutama masuk Islam. Itu the power of Quran. Kemudian Quran give them solution, berikan solusi dari masalah mereka. Yang terakhir kena akhlak orang yang masuk Islam itu. Right?